Allah. Empat-empatnya lolos. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23 dan tim senior lolos Piala Asia. Sudah empat-empatnya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, hari ini guys, mereka makin sulit dihentikan. Qatar, Bahrain protes, AFC angkat tangan. Indonesia masuk pot 1. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada kali ini, yang mana sejarah besar untuk timnas U23 ini juga, tetapi ini diprotes oleh tim seperti Bahrain dan Qatar ini, tim daripada Timur Tengah ini. Kalau mengikut daripada segi prestasi timnas Indonesia sekarang ini guys, oleh karena Indonesia kesemua timnya lolos di Piala Asia di putaran akhir, U17, U20, U23 dan juga timnas senior. Jadi ini sangat luar biasa. Sebab itu negara-negara daripada Timur Tengah sekarang ini melihat Indonesia itu satu ancaman bagi mereka. Jadi apa yang perlu mereka lakukan? Mereka benar-benar ingin membuat protes, menyusahkan Indonesia, menyulitkan Indonesia dan berbuat berbagai cara. Berbagai macam cara untuk menidakkan perkembangan sepak bola Indonesia ini. Jadi, ayo guys, tanpa berbasa-basi, kita semak dulu video ini. Dikala PSSI ataupun Bapak Erick Thohir dengan tenang, tidak gelabah, ingin memperhebatkan sepak bola Indonesia, tim-tim di Timur Tengah pula cuba untuk menggagalkannya. Jadi, apa di sebalik video ini? Yuk kita semak bareng guys. Aliansi Timteng kayaknya beneran mulai gelisah dengan progres timnas Indonesia. Yap, setelah 3 tim dari 3 kategori yaitu U17, U20 dan senior mampu lolos ke Piala Asia, kini kesempatan terbuka datang dari kategori U23, di mana timnas U23 Indonesia kemungkinan besar akan masuk pot 1 dan ini guys, Piala Asia pot U23 1 ya. 2026. Hal itu tentu saja mengacu pada prestasi tim Garuda di edisi sebelumnya yang mampu menembus 4 besar. Sesuatu yang kemudian membuat dua rival baru kita dari Timteng yaitu Qatar dan Bahrain beneran merasa nggak Qatar, Bahrain. Begitu, AFC sendiri kayaknya juga udah angkat tangan mengingat sistem ini pun udah nggak bisa mereka otak-atik. Walaupun ada beberapa kemungkinan Indonesia dikerjai dari sisi wasit, tapi kayaknya itu juga akan sulit karena sebelumnya PSSI dengan tegas udah mewanti-wanti AFC untuk bisa bersikap adil. Yap, secara umum, AFC tahu kok resiko yang bakal mereka hadapi jika kembali berulang. Apalagi sekarang Indonesia punya sosok-sosok kuat yang berpengaruh seperti Erick Thohir dan juga Bapak Presiden Erick Thohir. Prabowo. Jangan macam-macam ya AFC sekarang. Oke guys, sekarang ini kalau AFC buat macam-macam, Bapak Erick Thohir dia sangat rapat dengan Presiden FIFA. Begitu juga dengan Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo ini sangat tegas guys, sangat tegas dalam apa jua yang ingin dia ambil keputusan itu. Jadi kalau AFC ini macam-macam, ini akan dihabisi oleh Pak Prabowo dan juga Bapak Erick Thohir. Jadi sekarang ini Indonesia perkembangan sepak bolanya sangat baik ya. Nah, kita syukuri ada satu tim di ASEAN seperti Indonesia yang punya level permainan sepak bolanya melebihi dari negara-negara lain di ASEAN karena ada 4 kelompok umur ini, termasuk senior lah, yang lolos ke putaran final Piala Asia. Juga mungkin menghampiri ke Piala Dunia. Siapa tahu keempat-empat tim ini sudah lolos di Piala Asia ini, dan kalau bermain mungkin terus otomatis juga kalau sudah mereka mungkin di 8 ke atas bermain dengan baik di putaran akhir Piala Asia itu otomatis ke Piala Dunia juga. Jadi ini lagi target yang seterusnya untuk PSSI, menargetkan ke semua kelompok umur ini pula akan lolos ke Piala Dunia. Jadi tim-tim di Timur Tengah melihat suasana dan keadaan ini dan amat menyulitkan bagi mereka untuk dari tim Timur Tengah pula untuk menghadapi tim-tim ASEAN ataupun tim di Indonesia ini dari semua kelompok umur ini. Jadi mereka coba macam-macam. Bayangkan ya, yang baru-baru lolos nih
U17 mengalahkan Kuwait ya 1-0. Kemudian lolos pula bersama dengan Australia, dan tim-tim lain itu dari Timur Tengah ada yang tidak lolos. Jadi itu yang mungkin menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk coba memprotes Indonesia, menggagalkan Indonesia, tapi itu sulit karena di situ ada Bapak Erick Thohir dan juga Pak Prabowo. Oke guys, kita lanjut. Sejarah baru tercipta. Yap, untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia U23, baru kali ini loh, Timnas U23 masuk dalam kategori tim unggulan dalam drawing atau undian untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. 99,9% Timnas U23 bakal masuk dalam pot 1. Ya, pot 1 guys. Ditempatkannya Indonesia dalam pot 1 undian kualifikasi Piala Asia U23 tentu bersama Jepang, Korea. Biasa tim Garuda yang mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Padahal ketika itu, semua tahu kan perjuangan tim Garuda sangatlah berat, berstatus sebagai tim debutan dan termuda di antara tim U23 lainnya. Indonesia mengalami ujian mental luar biasa ketika mereka dikerjai habis-habisan di match pertama saat bersua tuan rumah Qatar. Tentu saja ketika itu kita sangat gedek melihatnya, karena akhirnya Indonesia pun menyerah 2-0. Namun di laga berikutnya melawan dua tim kuat lainnya, Indonesia mampu menang 1-0 melawan Australia dan mengajar Jordania 4-1 untuk kemudian mencetak sejarah lolos ke 8 besar. Gak sampai di situ, di Jordania 4-1 menjadi momen paling dramatis karena kita harus ekstra mati-matian buat meladeni Korea Selatan sampai babak adu penalti. Dan dengan tekad yang kuat, kita berhasil menang dan lolos ke semifinal. Walaupun akhirnya gagal melaju lebih jauh termaksud ke Olimpiade, tapi perjuangan Timnas U23 ketika itu benar-benar mantap luar biasa. Ini sejarah juga kan. Mengalahkan Korea, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania. Gila U23 nih. Sikit lagi nih hari itu masuk ke Olimpiade. Hei, kalau enggak dia kalah 1-0 kalau enggak silap di untuk menuju ke Olimpiade itu. Kembali ke soal kualifikasi Piala Asia U23 2026. Nantinya Indonesia sendiri kemungkinan besar akan berada satu pot dengan tim-tim macam Thailand, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, China, Tajikistan, Uzbekistan, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Nah, untuk total jumlah pot, diketahui AFC akan membagi 4 pot dengan anggota AFC sebanyak 44 negara, yang mana satu pot berisi 11 tim. Jelas dengan masuknya Indonesia ke pot 1, seenggaknya nih, akan ada 3 keuntungan yang didapat. Pertama, peluang lolos pasti lebih besar, karena Timnas U23 bisa menghindari para tim-tim kuat dan selalu diunggulkan di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, ataupun Uzbekistan. Kemudian yang kedua, kans Indonesia untuk menjadi tuan rumah di kualifikasi sangat bisa terjadi. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemarin, Timnas Indonesia U23 juga ditunjuk menjadi tuan rumah untuk grup K. Nah, dengan berada di pot unggulan, maka ya bisa aja hal itu terulang lagi. Dan ini jelas sangat menguntungkan karena pasti Indonesia akan mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter yang ada. Lalu yang ketiga, dengan menempati pot 1 artinya lawan-lawan Timnas Indonesia U23 hanya berasal dari pot 2 sampai 4. Dan hal ini membuat komposisi grup secara umum harusnya tidak akan terlalu berat. Nah, komposisi yang tidak terlalu berat inilah yang bisa memperbesar peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke putaran final sebagai juara grup. Kendati memang masih ada peluang untuk lolos lewat jalur runner-up terbaik, tapi bagaimana semua tahu kalau mentalitas dan standar kita udah naik, jadi ya pastinya akan diusahakan yang terbaik. Sementara itu melihat sikon yang ada, pastinya membuat tim Martin Pas, Marcelino, Warat Mangun, Verdong, Justin, Martin Pas, Ivar Jenner. AFC pun juga nggak bisa mengotak-atik sistem yang udah jalan. Hanya saja nih, yang patut menjadi perhatian adalah nantinya kita dikerjai lagi dari sisi perangkat pertandingan. Namun sepertinya kali ini AFC juga mikir, karena sebelumnya PSSI sudah mewanti-wanti AFC untuk bersikap adil, terutama soal wasit. Dan kami setuju akan hal itu. Terserah internal AFC mau diisi orang-orang licik dan penuh catatan hitam. Yang penting pas Indonesia main semuanya bisa fair. Toh menang kalah itu hal biasa, asalkan semuanya fair ya kami pastinya bisa menerima itu, kan gitu. Betul. Dan seperti yang udah-udah, dimana kita mainnya udah bagus, tapi harus merugi gara-gara asalkan semua fair ya. Habis itu kalau protes nggak pernah digagas pula, malah yang ada kita kena denda. Hadeh. Tapi sekarang dengan adanya Pak Erick yang didukung oleh Pak Prabowo sebagai presiden, pasti membuat Indonesia makin diwaspadai. Sebab dua orang tadi, bagaimanapun adalah orang yang nggak pandang bulu, dan AFC pun kayaknya juga sadar akan hal itu. Jadi ya kita tunggu aja ke depannya gimana.
Di sisi lain, melihat gimana pencapaian timnas secara umum dan berkala, Pak Erik mengaku senang kalau level timnas Indonesia udah naik kelas, di mana itu dibuktikan dengan tim U17, U20 dan senior yang udah lolos. Plus kemarin di Piala Asia U23 2024, Semua lolos ya. timnas Indonesia juga berhasil Alhamdulillah. mencapai level yang tinggi. Terbaik. Atas dasar itulah Pak Erik meminta semuanya untuk dimatangkan lagi, karena pastinya tantangan yang dihadapi pun jauh lebih sulit. Dan soal timnas senior, Pak Erik mengatakan kalau beliau udah menyampaikan segala hal termasuk evaluasi dan lain-lain kepada Coach Shin. Jadi ya semoga saja timnas Indonesia di semua kategori bisa menunjukkan performa yang bagus. Insya Allah. Empatnya lolos, artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23 dan tim senior lolos Piala Asia. Sudah empat-empatnya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik. Mantap. Saya tahu Empat tuh. sudah dekat di tahun depan, bulan April di Saudi, dan itu slotnya untuk ke Piala Dunia ada hanya 8 slot. Dan saya sudah perintahkan Coach Safri juga, apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Ya, saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan dari 17 dan 20. Wow, Termasuk yang saya 17-20. sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong, ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar menawar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal pertandingan 2, pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi. Kamu jauh rankingnya di atas kita. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3, 4, 4 supaya nanti kita bisa playoff lagi. Yap, terlepas dari apapun, intinya Bapak kami Erik turut Thohir merasa happy dengan perkembangan timnas secara umum. Tapi kami juga meminta, kalau kualitas liga dan pembinaan juga mesti ditingkatkan. Karena kalau dilihat-lihat, kualitas tim-tim Liga 1 buat bersaing di Asia ini loh, yang masih tergopoh-gopoh. Bahkan semisal nggak ada perubahan nyata atau hasilnya minus lagi, ya udah siap-siap aja kesalip sama Liga Kamboja. Jadi mudah-mudahan timnasnya kan udah naik kelas. Ya ayo, kompetisi internal dan pembinaan juga harus bisa naik kelas. Agar kedepannya, Indonesia paling enggak bisa mendekati level Jepang atau Korea. Yang liga dan pembinaannya bagus, sehingga gap antara pemain yang main di kompetisi domestik atau abroad, kualitasnya nggak jomplang banget. Apakah kita bisa? Pasti bisa, asalkan ada niat dari semua pihak dan melupakan ego atau kepentingan masing-masing. Karena itulah hal yang sejatinya paling sulit. Selama sepak bola Indonesia masih diisi orang-orang yang cuman mikirin perutnya sendiri, ya udah mau dikasih 100 Erik Thohir pun percuma gitu loh, kan gitu. Dan buat netizen, ayo sama-sama kita kawal agar kedepannya sepak bola Indonesia bisa lebih bagus. Kritik apa yang perlu dikritik tanpa menghujat, serta puji apa yang harus dipuji tanpa harus berlebihan. Oke guys, luar biasa untuk timnas Indonesia. 5 tahun kebelakangan ini, start daripada tahun 2020. Tahun 2024 inilah antara tahun yang paling berjaya untuk timnas Indonesia, di mana kesemua kelompok umur telah pun lolos ke putaran final Piala Asia U17, U20, U23 dan juga timnas senior. Dan target seterusnya itu untuk lolos pula ke Piala Dunia. Sekarang ini U17 ada 8 slot untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Kemudian timnas senior pula sekarang ini di ronde yang ketiga. Ada target untuk 4 besar ini juga untuk ke babak ke seterusnya, ke putaran keempat. Dan ini tidak ada tawar-menawar kata Bapak Erik Thohir. Dan sekarang ini Indonesia ini diperhatikan daripada semua sudut, disoroti oleh berbagai negara karena dari segi pembangunan sepak bolanya itu dia seiring guys. Dia dari 17, 20, 23 senior itu kan dia sama saja. Sebab kadang-kadang ada negara lain ini dia timnas seniornya bagus, tapi U23, U20 pula tidak bagus, gagal. Tetapi Indonesia ini dia unik sikit, dia pelik. Dia semua kelompok umur itu sama, dia semua lolos. Jadi ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Bapak Erik Thohir dan juga kepelatihan yang ada di Indonesia itu, mereka begitu fokus ya, mereka begitu fokus membangunkan talenta-talenta muda
Dan saya masih ingat setiap kali ingin bermain dalam pertandingan di kualifikasi Piala Asia ini, mereka akan menghantar tim mereka bermain di Eropah terlebih dahulu untuk perlawanan-perlawanan persahabatan ataupun TC di sana. Contohnya U17, U20. Tahun lepas mereka hantar ke Eropah. Jadi Indonesia ini benar-benar ingin mencapai target apa yang mereka ingin targetkan itu, lolos ke Piala Asia itu. Jadi mereka antara awal-awal sebulan di Eropah untuk buat TC di sana. Jadi itu adalah untuk membina pengalaman pemain, stamina pemain, kekuatan kejiwaan mereka, emosi dan mental. Jadi kalau ini tidak dilakukan, mana mungkin mereka berani bermain berlawan dengan tim-tim besar. Jadi saya lihat itu adalah positif untuk Indonesia yang perlu dicontohi juga oleh negara-negara lain seperti Malaysia, negara saya sendiri. Jadi Malaysia ini harus berubah daripada dalaman dan perlu membangun terus sepak bola ini sampai mencapai tahap yang diinginkan target tu. Seperti kayak Indonesia ini. Indonesia 4-4 lolos ini satu pencapaian sangat baik guys, sangat baik. Ini luar biasa. Dalam masa tempo 4 tahun ini Indonesia begitu cepat drastik dan Bapak Erick Thohir ini baru setahun ya memegang ketum ini, ketua umum PSSI itu pun sudah nampak ada perubahannya. Sekarang ini Indonesia ingin disekat, disulitkan pencapaiannya nih oleh tim-tim Timur Tengah, terutamanya Bahrain, Qatar yang selalu main kecurangan dari segi wasitnya dan macam-macam lah dia mau buat. Jadi Indonesia sekarang dari segi permainan dia taktikalnya dia bisa menyaingi tim-tim besar. Sekarang ini yang menyulitkan Indonesia adalah dari segi kawalan wasit. Kalau wasit ini adil, maka Indonesia akan menerima walaupun kalah tetapi dengan keadilan yang bagus, dengan permainan yang fair play, wasit yang baik. Seperti contohnya, walaupun kalah kepada China, tetapi rakyat Indonesia tetap menjunjung tinggi wasit ketika itu, yaitu Omar Al-Ali. Karena dia mengadili secara baik, secara adil dan juga fair play yang bagus. Ketimbang dengan wasit yang mengadili Indonesia, Bahrain, Ahmad Al-Kaf. Indonesia sudah mau menang tetapi dia tidak mengadili baik, dia tidak fair play, maka dia dihujat, dia dihentam, dia punya akaun diserang. Jadi Indonesia ini dia mau keadilan saja. Kalau menang itu biasa dalam pertandingan, yang penting adil dalam mengadili timnas Indonesia itu, tidak curang itu. Jadi saya ingat itu saja guys. Saya fikir kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan bagaimana U23 ini di pot mungkin yang akan masuk lagi ke pot 1 ini akan menyulitkan, membebankan Qatar dan Bahrain. Mereka rasa mereka diketepikan pula. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar secara positif, terima kasih banyak-banyak guys. Tanpa dukungan kalian saya tidak mampu berada di dalam ruangan YouTube ini dengan baik. Dan juga pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen jika kalian suka saya punya reaksi. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.